Baik, terima kasih Kak Murni dan para pendengar radio RRI Pekanbaru yang saya hormati. Pertama kali terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya sehat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya terkait dengan topik yang diangkat oleh rekan-rekan RRI Pekanbaru, memang eh, pada prinsipnya kita dari KPU yang ada di daerah ini melaksanakan ketentuan atau peraturan KPU yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Tentu saja kewenangan pembuat daripada peraturan itu ada di KPU RI atau KPU pusat ya. Nah, benar bahwa sampai sampai hari ini di PKPU 10 2020 tentang pemilihan di tengah situasi pandemi, jenis kampanye yang tadi disebut sebagai konser musik, salah satunya itu masih diadopsi atau masih diperkenankan oleh peraturan KPU. Nah, konser musik itu sebenarnya masuk dalam salah satu jenis atau metode kampanye, yaitu kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau larangan kampanye. Sehingga karena konser musik itu dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak dilarang dalam kampanye yang sebelum-sebelumnya, maka konser musik itu dihapus oleh KPU RI. Nah, KPU RI membatasi dengan pendekatan protokol kesehatan. Bagaimana pembatasan itu dilakukan di tengah situasi pandemik? Pertama, para paslon, partai politik, gabungan partai politik atau tim kampanye harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan satuan tugas untuk meminta izin dan juga nanti dengan kepolisian. Apakah di daerahnya itu termasuk zona hijau yang tidak ada kasus COVID-19. Tentu saja dalam hal itu Satgas akan mempertimbangkan betul apakah memang akan memberikan izin. Saya kira tadi komentar Bapak Alvin itu tidak sedikit ya, lumayan banyak. Tapi pada prinsipnya saya mengapresiasi respon publik ya, itu artinya memang ada partisipasi dari masyarakat terkait dengan tahapan yang sedang berlangsung ya. Kalau pertanyaannya Kak Murnis itu tentang siapa yang bertanggung jawab, kalau kita merujuk pada PKPU 10 dan PKPU 6 2020, tentu yang bertanggung jawab adalah semuanya. Nah, dari mana mulai pertanggungjawaban itu? Pertama dari tim kampanye dan paslon atau partai politik. Tentu dari awal mereka sudah harus mengkonsolidasi dirinya bahwa maksimal peserta konser musik atau rapat umum misalnya itu adalah 100 orang. Dan itu pun dengan jarak paling kurang 1 meter antar peserta. Kemudian mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti hand sanitizer, mengecek suhu tubuh, kemudian pakai masker dan seterusnya sesuai dengan standar normatif ya. Nah, tentu di dalam tim itu mereka juga harus menyiapkan tim keamanan ya dalam tanda petik yang sudah harus mereka siapkan dalam rangka menjaga misalnya penerapan maksimum daripada peserta konser musik tersebut. Nah, berikutnya tentu penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu punya tanggung jawab juga dalam konteks untuk mengawasi berlangsungnya konser musik tersebut. Jika memang terdapat pelanggaran seperti yang digambarkan oleh Bung Alvin tadi, maka pertama, KPU akan menegur terlebih dahulu, KPU setingkat akan menegur para pelaksana ya daripada konser. Nah, kedua, kalau sudah ditegur ternyata masih terjadi pelanggaran, maka berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memberikan sanksi. Di antara sanksi itu adalah pembubaran. Jadi bisa dibubarkan konser musik tersebut jika memang terjadi kerumunan massa yang melampaui daripada jumlah maksimum yang telah ditetapkan oleh PKPU. Tetapi pun demikian Kak Murnis, kami
memberikan informasi tambahan bahwa kegiatan seperti konser itu juga bisa dilakukan dengan cara daring, Kak. Tidak hanya dengan pendekatan tatap muka. Nah, apakah peserta daring itu bisa diikuti oleh banyak orang? Oh, bisa saja gitu. Dulu kita masih ingat bagaimana almarhum Didi Kempot itu buat konser daring yang pesertanya banyak sekali, bahkan mengumpulkan donasi sosial sampai berapa miliar kan. Nah, kalau misalnya tim kampanye paslon parpol atau gabungan parpol mau menggunakan metode daring, itu juga saya kira justru bisa menembus banyak daerah, wilayah, bahkan mungkin di luar ya lebih banyak bisa dijangkau lah daripada 100 orang itu gitu. Nah, silakan juga itu bisa dipakai oleh peserta pemilihan gitu. Nah, berikutnya tentu Satgas dan kepolisian juga punya tanggung jawab dalam konteks itu. Satgas sejak awal, jika memang zona merah, tentu sebaiknya Satgas tidak memberikan izin, dan begitu juga dengan kepolisian.